Masih ingat sama orang ini? Siapa? Siapa? Ya, orang yang dilaporkan ke Polda Metro pada saat itu tentang ujaran kebencian, dia nge-tweet yang menghina sesama keturunan Arab. Bunyi tweetnya begini kira-kira. Ingat Bung Anies Baswedan, kita ini warga keturunan Arab. Tahu dirilah, jangan pernah menghidupkan kembali busuk primudalisme kakekmu di bumi NKRI ini. Jangan pernah jadikan kantor Gubernur DKI Jakarta sebagai markas politik kaum intoleran, HTI dan PKS. Goblok kamu, pengkhianat NKRI. Tulis Faisal Asegaf di akun media sosialnya @FaisalAsegaf. Ini berujung dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sama keturunan Arab saling serang, saling sindir. Ya. Tapi memang manusia satu ini, Faisal Asegaf ini, nggak tahu ya, siapapun pemimpinnya nggak pernah ada yang benar di mata dia. Karena mungkin dia orang yang paling pintar, orang yang paling jago, orang yang paling besi, orang yang paling hebat, orang yang paling terhina maksudnya Bang. Ya nggak tahu, pokoknya paling aja. Atau terbodoh Bang. Ya! Bukan gua loh yang ngomong loh. Ini nggak tahu, bisa jadi. Atau teroon. Ya! Aduh. Ya, hari-harinya penuh caci maki dan fitnah, utamanya ke Presiden Joko Widodo. Iya. Dari dulu awal menjabat sampai dengan hari ini menjelang Joko Widodo berakhir masa jabatannya, bahkan berencana nanti setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu Faisal Asegaf. Luar biasa. 10 tahun hidup dalam kebencian, 10 tahun hidup dalam penasaran, seluruh luapan kebenciannya tidak pernah bisa berhasil. Dari mulai pengen memakzulkan, terus pengen menyeret Jokowi ke ranah hukum, terus berkembang macam-macam, nggak pernah satupun yang berhasil. Kali ini Faisal Asegaf masih terus menfitnah Jokowi di acara ILC-nya Karni Elias. Seperti apa? Cekidot. Dari zaman Soekarno hingga zaman SBY, belum pernah ada satu presiden pun ketika dia keluar dari kekuasaan, dia menaruh anaknya sebagai wakil presiden. Nah, ini hanya terjadi di era Jokowi. Wait. Orang keturunan Arab ini, aduh, mungkin orang keturunan Arab yang lain melihat ini apa ya? Melihat Faisal Asegaf ini sesama keturunan Arab gitu maksud saya. Sebuah prestasi atau sebuah pemberani atau sebuah apa ya? Ya, karena apa ya? Sesama Arab seperti yang dia omongkan, numpang hidup di NKRI, bikin keributan terus di NKRI ini gitu, ya. Sesuai dengan yang dia tuduhkan kepada Anies pada saat itu. Ini manusia satu ini nih. Tapi lupa dia sendiri itu ya bikin ribut terus di NKRI ini. Dia sendiri juga lupa bahwa dia itu keturunan Arab gitu. Era kepemimpinan Presiden Indonesia yang terus berganti-ganti, tidak pernah ada satupun presiden yang bisa menaruh anaknya menjadi wakil presiden. Ya. Ini merupakan prestasi. Keberhasilan mendidik anak. Gimana ente? Ini adalah soal prestasi politik. Karena kan memang berkarirnya di politik. Ya kalau presiden-presiden sebelumnya, era Soekarno sampai dengan SBY, yang kamu bilang tadi tidak bisa menaruh anaknya di lingkaran istana atau menjadi wakil presiden, ya karena tidak berprestasi. Di
Di samping prestasi bapaknya, juga prestasi anaknya sendiri. Emang bisa gitu? Election itu naruh orang, nih anakku nih, tolong dipilih. Emang bisa? Namanya juga election, even itu ditaruh, kalau nggak jadi buktinya AHY kemarin di DKI juga nggak jadi. Gimana? Lotak dipakai lah. Kamu kan hebat, kritis banget. Masa otak nggak dipakai? Pakailah otak, Bang. Otaknya dipakai, Bang. Lo karena ini mau prestasi. Ya kalau nggak prestasi, emang ada orang mau milih Gibran? Coba nanti kita tunjukkan lagi ya kalau ini bagian dari prestasi dan kelebihan Gibran. Oke, kita lanjut. Membaca mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD di luar dugaan publik hari-hari ini menjelaskan secara terbuka. Pesan-pesannya kuat bahwa tersirat di sana sama dengan sikap rakyat, Gibran ini tidak layak untuk dilantik. Publik dan Pak Mahfud berkesimpulan bisa-bisa ini tidak dilantik ini. Tar. Kalau Mahfud MD ngomong begitu, ya udah pastilah. Gimana sih ente? Udah pasti ngomong begitu. Nggak bakalan Mahfud MD ngomong, saya akuin, saya kalah dengan Gibran. Dia anak muda, cerdas, dan banyak pengetahuannya. Saya orang tua, walaupun saya profesor, untuk perkembangan zaman, saya kalah sama anak muda. Dan ini pantas penerus pemimpin di negeri ini. Nggak bakalan Mahfud MD ngomong begitu. Aduh, otak pakai. Otaknya dipakai, jangan otak-otak. Otak-otak mau dimakan. Otaknya dipakai, Bang. Otaknya dipakai. Mahfud MD udah pasti ngomongnya begitu. Karena apa? Kalah sama Gibran. Nih, sekelumit tentang Mahfud MD ya. Mahfud MD setidaknya biar bagaimana, walaupun tidak ditunjukkan secara ekspresif, kecewa dengan Jokowi dulu pertama sudah pakai jas, ternyata nggak jadi. Oke, tapi kemudian jadiin Menko Polhukam, terobati. Nah, terus kemudian diangkat menjadi wakilnya Ganjar. Senang banget, satu partai dengan Presiden Joko Widodo. Berharap mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata kan Jokowi dukung Prabowo. Kecewa. Ya, oke. Nah, lewat beberapa tim sesnya yang ada di situ, contohnya Butet, Tet. Dia mengumbar omongan si Butet. Ya, asu toh, nanti coba bayangkan. Gibran anak kemarin sore harus berdebat dengan seorang profesor yang sudah malang melintang di dunia hukum, di dunia politik. Ya asu toh nanti. Underestimate. Terlalu underestimate, mengecilkan orang, membuat orang lain remeh. Begitu debat calon wakil presiden, disikat habis sama Gibran, Mahfud MD, sampai malu. Gimana? Di luar dugaan. Makanya jangan terlalu mengecilkan orang. Jangan terlalu meremehkan orang. Jangan terlalu merendahkan orang. Begitu disikat, habis gelagapan Mahfud MD. Seorang profesor yang menurut Butet, asu tenan toh. Anak kecil melawan profesor, asu tenan toh. Diinjek habis itu dalam debat kemarin. Nah, kalau hari ini Profesor Mahfud miring-miring terus komentarnya, ya udah pasti. Artinya apa? Ya nggak ada ngaruh apa-apa. Nggak akan, udah biarin aja. Namanya juga orang lagi benci, lagi galau, lagi mungkin dendam, ya nggak, wajar aja, nggak apa-apa. Ya nggak gimpeng. Karena yang keluar dari ucapannya, ya keluar-keluar kebencian, keluar-keluar dendam, iri, sakit hati. Nggak apa-apa. Semua orang kalau sakit hati juga kayak begitu. Faisal Asegaf, mikir dong. Otak dipakai mikir. Atau mikirnya itu pakai otak. Alah bang. Otak bang. Otaknya dipakai, Bang. Mahfud MD udah pasti ngomongnya begitu. Dan jangan pernah berharap Mahfud MD ngomongnya baik-baik tentang Jokowi dan keluarga Jokowi. Lah gua mau sesimpel itulah. Buat apa lagi berharap ke Mahfud MD
memuji-muji Jokowi atau membela Jokowi. Nggak ada. Mafi faedah, nggak ada faedahnya. Iya. Ya otak ya, pakai otak. Oke, kita lanjut. Begitu juga tokoh reformasi yang kita bisa jadikan rujukan, Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu fokus bahwa Jokowi sekarang sudah jadi bebek lumpuh. Menurut Pak Amin Rais, tidak bisa dihindari ketika sehari saja, sejam saja Jokowi itu keluar dari istana, maka tekanan penegakan hukum terhadap Jokowi itu sulit untuk dihindari. Nah, ini sama. Lalu Amin Rais jadiin rujukan lah. Orang lu sengklek, ininya sengklek. Ininya sengklek. Ya tapi ya nggak apa-apa. Kan karena Amin Rais, Faisal Assegaf, ya terus beberapa orang lain sering kita lihat di podcastnya kayak Refli Harun dan yang lain-lainnya, kan kita udah tahu kapasitasnya mereka. Itu. Ya Amin Rais mah nggak mungkin bicara positif tentang Jokowi lah. Sampai mati, gue jamin deh. Sampai mati, gue jamin Amin Rais nggak akan ngomong bagus terhadap Jokowi dan keluarga Jokowi. Ayo, kita tunggu aja matinya kapan. Enggak, maksudnya kita tunggu itu sambil bersaksi sama-sama. Siapa tahu di akhir hayatnya nanti ngomong bagus tentang Jokowi. Kan kita nggak pernah tahu. Ya kalau begitu husnul khotimah. Ya lu pakai rujukan Amin Rais. Amin Rais yang katanya people power nggak berhasil. Mau makzulkan nggak berhasil. Mau amandemen UUD lagi nggak berhasil. Loh, mau jalan kaki engklek Jogja, Jakarta nggak berhasil. Seluruh omongan Amin Rais tentang Jokowi kan kebalikannya faktanya 180 derajat, nggak ada satupun yang menjadi fakta. Selama 10 tahun Amin Rais ngomong apapun tentang Jokowi, satupun nggak ada yang menjadi fakta. Satupun nggak bisa menjadi kenyataan. Masih mau percaya? 10 tahun loh. Masih mau dipakai rujukan? Mikir pakai otak. Aduh. Atau gini deh. Mikir sambil makan otak-otak. Aduh. Otak nggak dipakai mikir. Atau mikirnya nggak pakai otak. Alah. Faisal. Aduh. Udah punya partai Naskor, jadi ketum partai Naskor kan sekarang. Coba kita lanjut. Ganyang dinasti Jokowi. Pacung kepala Jokowi. Seret dan Adilis Jokowi dan keluarganya. Satu gerakan yang baik para mantan menteri, misal Pak Mahfud MD maupun kelompok oposisi yang konsisten itu menggarisbawahi keluarnya Jokowi dari istana tidak aman. Tidak aman. Terlebih banyak agenda-agenda Jokowi yang sangat menyakiti perasaan rakyat. Jokowi terlalu sibuk mengejar target IKN dengan membiarkan harga-harga terus naik. Omongan yang keluar dari cocor kamu itu nggak pernah berimpact apapun karena asbun sesekalipun tidak pernah terbukti, sesekalipun tidak pernah bisa terlaksana. Asbun yang keluar dari cocor lu tuh. Keluarnya Jokowi dari istana tidak akan aman. Iya, ya udah nggak ada aman. Mau ditembak, mau digantung, atau mau diapain? Mau dipancung, ya udah. Ingetin nih ya, ini yang orang pertama kali mengeluarkan statement ini nih. Nanti kalau terjadi apa-apa, ini nih orangnya nih, manusia ini nih. Dan Jokowi terlalu sibuk mengejar IKN dengan mengesampingkan harga-harga di masyarakat terus naik. Udelmu bodong.
Ngomong asal bacot, nggak pakai data. Asal ngejeplak. Aduh. Selama kalau ngomong masalah harga-harga, 9 pokok makanan dan daya beli masyarakat, itu angkanya ada di inflasi. Blok. Blok M, Blok A. Ya, inflasi selama kepemimpinan Jokowi itu naik turunnya ada di angka 3%. Jauh lebih rendah dan stabil. Yang sebelumnya itu di kisaran 8%. Tinggi banget inflasinya. Dan ini cukup terjaga kalau ngomongin masalah harga-harga. Parameternya inflasi. Blok M. Blok M. Aduh. Lah kok Asbun ngarang bebas berdasarkan persepsi sendiri, nggak ada dasarnya. Blok M. Ya Allah. Ini kalau Indonesia ada keturunan zaman kayak begini mah ya rusak lah. Ini mengacak-acak NKRI terus-terusan kayak begini nih. Ya Allah. Ngomong Asbun. Oke, coba kita lihat. Tentang bagaimana jaminan keamanan Jokowi diletakkan pada penglihatan hasil survei. Tapi menurut saya enggak. Semua itu udah rubuh, semua itu udah enggak berlaku. Rakyat sudah pada satu kesimpulan. Itu basa-basi saja dari kelompok yang ingin menghibur perasaan Jokowi. Yang ingin menutupi bau ketek, tapi faktanya memang sangat kuat. Tercium bau busuk dari dinasti politik itu susah dihindari. Ya kalau bukan berdasarkan data, berdasarkan apa? Dasar katarak. PC, tahu nggak PC? Ini katarak. Lah kok nggak berdasarkan data? Dasarnya apa? Approval rating hari ini Jokowi itu 75% kisaran ya. Yang sebelumnya 80%. Tidak ada di dunia manapun presiden pemimpin negara di akhir masa jabatannya yang tinggal hanya sebulan 8 hari lagi, approval ratingnya, tingkat kepercayaan masyarakatnya masih tinggi. 75%. Megawati pada saat itu di akhir masa jabatannya 50%. SBY 35%. Bandingkan dengan dunia-dunia lain. Loh kamu ngomong kalau nggak pakai data survei apa? Blok M. Lah kok aduh, Blok M banget ini. Aduh. Blok M. Lah dasarnya apa? Ngarang bebas, persepsi, halusinasi. Ya memang selama ini yang kamu omongin itu halusinasi semua. Ngarang bebas semua, persepsi sendiri. Ya tentu kalau 75% approval ratingnya yang kamu sebut kelompok-kelompok pengkritis Jokowi, kelompok-kelompok pembenci Jokowi, ya mungkin ada yang 25% ya nggak apa-apa. Kan memang nggak mungkin 100% orang setuju semua dengan Jokowi. Ya artinya kamu tuh hanya di bagian terkecil itu. Nggak usah bawa-bawa rakyat. Rakyat yang mana? Bawa-bawa rakyat melulu. Blok M. Alamak. Coba kita lanjut. Hampir semua keragaman sosial politik dan lain-lain berharap Prabowo tidak lagi masuk ke agenda kedua untuk melindungi Jokowi. Karena Prabowo sudah dipaksa untuk menerima Gibran. Maka ketika nanti Prabowo dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi untuk kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat dengan tidak memberi ruang istimewa di mana Prabowo sebagai kepala negara, sebagai pemerintah, sebagai penguasa memberikan perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi. Mutiar. Ini kebaca takut sama Prabowo juga ini. Gua sampai bermimpi ya. Ini mimpi, ini serius mimpi ya. Tapi mimpi, serius tapi mimpi. Dalam situasi yang Prabowo sudah pelantikan, sudah di Istana Negara, tuh kemudian ada demo. Setiap ada demo itu Prabowo langsung kayak show of force gitulah. Dia mengadakan apel siaga TNI, Polri, gabungan gitu. Kemudian parade
TNI, Polri, gabungan. Jadi setiap kali ada, tidak untuk ngapa-ngapain, hanya show off saja. Wah, dalam hati begitu bangun, wah cocok juga ini. Begitu ada riak-riak sedikit yang memang mengarah ke pecah belah NKRI ini, langsung aja diembat begitu ya. Kayak begini nih, kalau ini dor. Kalau sudah masuk ke fitnah, kritik oke. Nggak bisa kemudian kita anti kritik. Nggak juga kita pemerintahan nggak mau dikritik. Nggak ada orang yang benar 100% harus ada kritik. Itu setuju. Tapi yang selama ini berkembang bukan kritik, fitnah. Fitnah semuanya. Hinaan semua. Merendahkan semua. Makanya model-model kayak gitu mah dor. Dor. Enggak lah, artinya memang perlu ketegasan seorang pemimpin. Di video sebelumnya juga saya sampaikan, perlu seorang pemimpin itu sedikit otoriter. Jadi jangan lemah-lemah amat juga. Indonesia kalau terlalu lemah, cobak-cabik terus sama orang-orang macam Faisal Assegaf begini nih. Lewat pernyataannya, Prabowo menyatakan siap pasang badan mendukung dan melindungi Jokowi dan keluarganya. Disampaikan di depan umum. Takut lu ya. Nah, Faisal Assegaf berharap sebaiknya Prabowo fokus ke agenda pekerjaannya. Jangan lagi agenda kedua melindungi mantan Presiden Jokowi. Loh, kok aneh? Sudah cukup lah. Prabowo sudah dipaksa menerima Gibran. Matanya katarak! Tuh kan kayak gini loh yang model fitnah itu. Siapa yang maksa menerima Gibran? Wong Prabowo dari awal yang merayu-merayu Gibran supaya mau jadi wakilnya, merayu-merayu Pak Jokowi supaya Gibran mau jadi wakilnya. Demikian juga calon-calon lain, demikian juga partai-partai lain. Matanya katarak nih. Hei, lu ngomong nggak pakai otak lu ya? Pakai otak lah. Jejak digital masih bisa dibuka semua loh. Semua kan ngelamar Gibran waktu itu, termasuk Anies. Semua lobby-lobby supaya Gibran mau menjadi wakilnya. Lo ngomong nggak pakai otak tuh. Hah? Ini orang bener-bener ngomong nggak pakai otak beneran. Sumpah. Loh, kan semuanya masih bisa dibuka jejak digital. Men, ya Allah, manusia kayak begini ya Allah. Gila. Gini apa nggak bikin negara ini rusak nih, NKRI dicobak-cabik terus sama Faisal Assegaf keturunan Arab ini nih. Ya Allah. Khawatir, ketakutan juga kalau Prabowo melindungi Jokowi. Ya udah pasti melindungi Jokowi lah. Dan memang tugas negara kan melindungi mantan presidennya. Gimana ente? Oke, coba kita lanjut. Ada satu fenomena lagi. Biasanya para calon mantan presiden itu ingin meninggalkan istana. Hari-hari mereka itu akan menyiapkan kardus, menyiapkan tas, menyiapkan angkutan barang, perpisahan-perpisahan dengan sahabat, dengan semua fenomena itu pasti muncul perilaku. Tapi tiba-tiba ada dalam sejarahnya salah satu calon mantan presiden berkantor di IKN. Ini juga menggambarkan kesenjangan, menggambarkan kegelisahan batin seorang Jokowi yang belum mendapatkan kepastian perlindungan dari pemerintahan baru nanti, yaitu dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Blok M, Blok M, Blok M, Blok M, Blok. Blok M, Blok. Coba mikirnya dibalik, otaknya dibalik, cara pikirnya dibalik. Tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia ini seorang presiden yang hampir mengakhiri masa jabatannya masih terus sibuk bekerja setiap hari dan tidak pernah duduk di istana menunggu habis masa jabatannya. Coba otaknya dibalik, daya pikirnya dibalik. Coba dibalik. Rata-rata semua orang mengakhiri masa jabatannya nunggu waktu habis masa jabatannya, duduk manis di istana dan tidak melakukan apa-apa dalam tanda kutip. Coba otak warasnya dibalik. Ya, waras tak memang. Kan nggak waras. Oh iya ya. Coba dibalik, otak warasnya dibalik. Supaya waras. Otaknya dibalik supaya waras.
Loh, Jokowi hari ini dan kemarin-kemarin hampir setiap hari berada di kota-kota di seluruh Indonesia, meresmikan 1 sampai 3 proyek setiap kota yang dia kunjungin. Dan hampir setiap hari di akhir masa jabatannya. Gimana? Ada yang begitu? Nggak ada. Ini sebuah prestasi? Di mata kamu nggak pasti. Karena apa? Ya kamu melihatnya dari sisi negatif terus. Dasarnya adalah kebencian. Dasarnya kebencian. Apa punya utang Jokowi? Utang janji ke kamu yang nggak dilaksanakan. Tadinya mau diangkat jadi apa, kemudian nggak jadi. Gitu. Kan rata-rata begitu. Kayak Mahfud MD berharap didukung, ternyata nggak jadi. Gitu. Kayak Refli Harun dipecat dari Komisaris BUMN. Ya, Fahru Roji dipecat dari Menteri Agama. Dan contoh-contoh yang lain. Kan mereka kan akhirnya kan negatif terus terhadap Jokowi. Loh, kalau gue malu lah. Dipecat karena ketidakmampuan kinerja kita kok. Mengolok-olok terus, negatif campaign terus, ya malu lah. Enggak, ini contoh. Ya, saya nanya nih. Dosa apa? Jokowi punya dosa apa kepada kamu? Sehingga dendam pribadi nggak pernah berhenti. Hei, woi, orang Arab. Jokowi nggak pernah ada di istana. Dia keliling terus Indonesia memastikan program-program pembangunannya selesai tepat waktu. Di Lampung berapa hari? Di Makassar berapa hari? Di Solo, di Jogja kemarin berapa hari? Kemudian di Tasik meresmikan bendungan. Kemudian yang terakhir kemarin di Aceh berapa hari? Meresmikan venue olahraga, meresmikan tol. Kemudian di Medan berapa hari? Meresmikan tol. Itu Jokowi. Ada pemimpin yang seperti ini? Nggak ada. Yang ada nunggu masa habis jabatannya di istana. Ngapain capek-capek? Orang kan mikirnya begitu. Ah, ngapain juga lah. Gua bentar lagi mau habis. Ntar biar diterusin sama yang pengganti saya. Kan begitu rata-rata. Tapi bagi Jokowi tidak. Care, peduli terhadap rakyat dan bangsa Indonesia ini. Diselesaikan dengan baik semuanya. Hah? Berkantor di IKN, sekarang berkantor di IKN malah dikritisi. Kemarin nggak berkantor juga dikritisi juga. Blok M. Sengklek, otak-otak sengklek. Oke ya teman-teman, kita jangan terprovokasi. Tapi saya yakin nggak akan terprovokasi oleh Faisal Assegaf, oleh Amin Rais, dan kelompok-kelompoknya. Mudah-mudahan Indonesia sejahtera, masyarakatnya makmur, baldatun, thayyibatun, warafun, ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.